Sejarah Indonesia, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Sejarah Indonesia untuk SMA kelas 12. Bab 1. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. A. Berbagai pergolakan di dalam negeri dari tahun 1948 sampai tahun 1965. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi dibagi menjadi 3 bagian. A. Pemberontakan PKI Madiun. B. Pemberontakan DITI. C. Pemberontakan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Pemberontakan PKI Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meskipun demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibukukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun demikian, ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Zhdanov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka mempunyai cita-cita ingin mendirikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam Front Demokrasi Rakyat bergabung ke dalam PKI. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain yaitu Tan Malaka untuk meredam gerakan ofensif PKI Musso. Namun, kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pimpinan partai yang anti-komunis terjadi. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak, Amir Syarifuddin juga ditangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI
gagal mengambil alih kekuasaan. Hal terpenting dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun bagi sejarah Indonesia adalah, pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar berhasil dibubarkan. Kedua, dari sisi perjuangan diplomasi, simpati Amerika Serikat sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antar Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia. Meskipun hal ini tidak juga bisa dilepaskan dari strategi global Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman komunisme. Ketiga, bahwa konflik yang terjadi berdampak pada banyaknya korban yang timbul. Perpecahan bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan agresi militernya yang kedua pada bulan Desember 1948. Pemberontakan DITII. Cikal bakal pemberontakan DITII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosoewirjo. Sebelumnya, Kartosoewirjo adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosoewirjo untuk mewujudkan cita-cita lamanya, mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosoewirjo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia. Vakumnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosoewirjo, meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI. Namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Lalu ia menyatakan pembentukan Darul Islam atau negara Islam dengan dukungan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat pada tahun 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Kartosoewirjo tidak mau mengakui tentara RI, kecuali tentara mau bergabung dengan DITII. Ini sama saja Kartosoewirjo dengan DITII-nya tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Maka pemerintah pun bersikap tegas, meski upaya menanggulangi DITII di Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, namun sejak tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi Terpadu Pagar Betis digelar, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DITII. Melalui operasi ini pun, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Lalu ia dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITII Kartosoewirjo. Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville, daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan TNI dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fattah serta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih kekuasaan. Saat pasukan TNI kembali ke wilayah tersebut, setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fattah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fattah bahkan diangkat
sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun terjadi ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fattah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fattah pun berubah pikiran setelah utusan Kartosuryo datang menemuinya, lalu mengangkatnya sebagai Panglima Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Ia kemudian ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu, terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fattah dengan pasukan TNI. Berbeda dengan DITI di Jawa Barat, perlawanan Amir Fattah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Desember 1951, ia menyerah. Selain Amir Fattah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud atau yang dikenal sebagai Kiai Sumolangu. Ia didukung oleh laskar bersenjata Angkatan Umat Islam yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Wilayah operasional Angkatan Umat Islam berada di Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah. Kerjasama antar AUI dengan tentara RI mulai pecah ketika pemerintah hendak melakukan demobilisasi AUI. Ajakan pemerintah untuk berunding ditolak Kiai Sumolangu. Pada akhir Juli 1950, Kiai Sumolangu melakukan pemberontakan. Sesudah sebulan bertempur, tentara RI berhasil menumpas pemberontakan ini. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lain juga dilakukan oleh Batalion 426 dari Divisi Diponegoro. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari Laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam terjadi karena DITI juga berbasis pasukan Laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalion 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten hingga Surakarta. Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja pemberontakan Batalion 426 ini juga berhasil ditumpas. Pemberontakan di DITI terjadi pula di Sulawesi Selatan. Di bawah pimpinan Letkol Kahar Muzakar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun, beberapa tahun kemudian, pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DITI Kartosuryo. Tokoh Kahar Muzakar pernah menjadi komandan Komando Grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, ia lalu ditugaskan ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan persoalan di dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau sering disebut KGSS. Begitu tiba, Kahar Muzakar diangkat oleh Panglima Tentara Indonesia Timur menjadi koordinator KGSS agar mudah menyelesaikan persoalan. Namun Kahar Muzakar malah menuntut kepada panglimanya agar KGSS bukan dibubarkan, melainkan minta agar seluruh anggota KGSS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan ini langsung ditolak karena pemerintah hanya akan menerima anggota KGSS yang memenuhi syarat dan lulus seleksi sebagai tentara. Kahar Muzakar tidak menerima kebijakan ini dan memilih memberontak, diikuti oleh pasukan pengikutnya. Kahar Muzakar pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuryo. Pemberontakan yang dilakukan Kahar memang memerlukan waktu yang lama untuk menumpasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu,
Kahar Muzakar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Pemberontakan di ITI juga terjadi di Kalimantan Selatan. Penyebab pemberontakan karena sebagian anggota ALRI dari Divisi 4 ada yang merasa kecewa terhadap hasil demobilisasi dan reposisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di antara para pembelot, mantan anggota ALRI Divisi 4 adalah Letnan II Ibnu Hajar, yang dengan cepat berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi 4 yang kecewa terhadap pemerintah. Pemberontakan pun pecah. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITI Kartosuryo yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DITI sekaligus Panglima Tentara Islam Indonesia Kalimantan. Konflik dengan Tentara Republik pun terus berlangsung bertahun-tahun. Pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Daerah pemberontakan di ITI berikutnya adalah Aceh. Pemicu pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh menolak hal ini. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri. Tokohnya adalah Daud Bereh. Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil Presiden Muhammad Hatta tahun 1950, Perdana Menteri Muhammad Nasir 1951, bahkan Soekarno pada tahun 1953 menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Bereh melakukan kontak dengan Kartosuryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuryo. Konflik antara pengikut Daud Bereh dengan Tentara Republik Indonesia pun berkecamuk dan tak menentu selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 3 tahun setelah itu, Daud Bereh kembali dan mendapat pengampunan. G30S PKI. Sejak demokrasi terpimpin tahun 1959, Indonesia diwarnai dengan figur Soekarno yang menempelkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Juli 1960, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini selesai sementara. Bulan Agustus 1960, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang merupakan partai pesaing PKI dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Pada tahun-tahun sebelumnya, partai ini umumnya hanya melancarkan kritik terhadap pemerintah, khususnya para menteri yang memiliki pandangan politik berbeda dengan mereka. Di bidang kebudayaan, saat sekelompok cendekiawan anti PKI memproklamirkan manifesto kebudayaan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu, misalnya komunis, Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang pro PKI, segera mengencam keras. Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Tidak sampai 1 tahun, manifesto kebudayaan dilarang pemerintah. Di daerah, persoalan-persoalan yang muncul tampaknya lebih pelik.
karena bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal. Hal ini sebagian merupakan akibat dari masalah-masalah yang timbul oleh program di bidang agraria, di mana PKI segera melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya mengambil alih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. Adegan-adegan protes pun berlangsung, bahkan radikalisme dipraktekkan hingga upaya menurunkan lurah, serta aksi protes terhadap para sesepuh desa. Dalam aksi pengembalian tanah, masa PKI terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan para tuan tanah. Para tuan tanah yang kebetulan banyak yang berasal dari kalangan muslim yang taat dan pendukung PNI. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan PKI, khususnya di Jawa Timur, segera berhadapan muka dengan para santri NU. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Di Jawa Timur, tindakan balasan anti PKI dipelopori oleh kelompok pemuda NU, yaitu Ansor. Hubungan Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Pada bulan-bulan awal tahun 1965, PKI menyerang para pejabat anti PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Usul pembentukan angkatan kelima selain angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan kepolisian yang dikemukakan oleh PKI pada bulan Januari 1965 diakui memang semakin memperkeruh suasana, terutama dalam hubungan antara PKI dan TNI Angkatan Darat. Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata bebas dari pengawasan. Usul ini akhirnya gagal direalisasikan. PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat yang telah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini PKI menyodorkan dokumen Gilchrist yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris dan Amerika Serikat dengan melibatkan kawan-kawan kita dari tentara setempat untuk melakukan kudeta. Kebenaran isi dokumen ini diragukan dan Jenderal Ahmad Yani kemudian menyanggah keberadaan Dewan Jenderal ini saat Presiden Soekarno bertanya kepadanya. Namun, pertentangan PKI dengan Angkatan Darat saat itu tampaknya telah mencapai level yang akut. Suasana pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat dan golongan lain non-PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Apalagi pada bulan Juli sebelumnya, Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Tim dokter Cina yang didatangkan di Den Aidit untuk memeriksa Soekarno menyimpulkan bahwa Presiden Soekarno kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka dalam rapat Politbiro PKI pada tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution
berhasil lolos dari upaya penculikan. Namun putrinya, Ade Irma Suryani, menjadi korban. Di Yogyakarta, gerakan 30 September juga dilakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira Angkatan Darat yang anti PKI, yaitu Kolonel Kakamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Pada berita RRI pagi harinya, Letkol Untung lalu menyatakan pembentukan Dewan Revolusi, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat. Dalam situasi tak menentu itulah, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangat saat itu belum diketahui keberadaannya. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa gerakan 30 September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga dilakukan. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30S PKI berhasil ditumpas, menandai berakhirnya gerakan dari Partai Komunis di Indonesia. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, rajin-rajin belajar, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share.